Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Saluran Iman. Tempat kita berbagi ilmu dan membahas hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu 5 tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah dan sudah terjadi saat ini. Banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk tentang beberapa tanda besar yang akan terlihat sebelum datangnya hari kiamat. Namun, bukan hanya untuk mengetahui tanda-tanda tersebut, kita juga perlu memahami apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi zaman yang semakin dekat dengan tanda-tanda tersebut. Mari kita bahas satu persatu tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sekarang serta bagaimana menyikapinya. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dari Huzaifah, katanya, ada orang bertanya kepada beliau Rasul, katanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Jawab beliau Rasul, "Yang ditanya belum tentu melebihi tahunya daripada yang bertanya, tetapi ada tanda-tandanya, yaitu 1. Banyaknya pasar hingga masing-masing pasar itu sepi. 2. Banyak hujan jarang buah-buahan atau tumbuhan. 3. Meratanya harta riba, dan banyaknya anak hasil zina. 4. Orang kaya dipuja-puja atau sangat dimuliakan. 5. Suara orang fasik bebas di masjid, yang benar atau hak selalu dikalahkan oleh yang batil atau mungkar." Lalu ia bertanya, "Wasiat apakah darimu kepadaku, ya Rasulullah?" Jawab beliau Rasul, "Larilah, demi keselamatanmu dan agamamu, atau jadilah seperti tikar tua di rumahmu." 1. Banyaknya pasar yang sepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan banyak pasar, namun masing-masing pasar itu sepi. Hadis riwayat Muslim. Pasar, dalam hadis ini, diartikan sebagai tempat pertemuan dan transaksi ekonomi. Di zaman sekarang, kita mungkin bisa mengaitkan ini dengan perkembangan teknologi yang memudahkan orang untuk belanja online. Meskipun pasar tradisional dan toko fisik banyak berdiri, banyak orang lebih memilih berbelanja melalui aplikasi atau situs e-commerce. Ini menyebabkan pasar-pasar tradisional menjadi sepi, padahal secara fisik mereka ada di sana. Di Indonesia, kita bisa melihat fenomena di mana banyak pasar tradisional yang mulai sepi pengunjung, sementara toko online atau marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee justru mengalami lonjakan transaksi yang luar biasa. Meskipun banyak pasar terbuka, namun banyak dari kita lebih memilih berbelanja secara online, yang tentu saja lebih praktis dan efisien. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa meskipun secara fisik pasar banyak bermunculan, tetapi banyak yang tidak lagi dihidupi dengan aktivitas yang bermanfaat, bahkan tergerus oleh kemajuan teknologi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk tidak terjebak dalam kemajuan dunia yang hanya bersifat sementara, tetapi untuk lebih fokus pada tujuan akhir kita, yaitu mencari ridho Allah. Terlepas dari pasar tradisional ataupun online yang sangat mudah, seyogianya kita yang diberikan akal untuk berpikir, bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak dalam konsumerisme yang tidak bermanfaat dan menjerumuskan kita ke pekerjaan mubazir yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. 2. Banyak hujan, jarang buah dan tumbuhan. Akan banyak hujan, namun jarang sekali buah-buahan atau tumbuhan yang tumbuh. Hadis ini menggambarkan kondisi alam yang tidak seimbang. Hujan yang deras seharusnya mendatangkan kesuburan, tetapi buah dan tumbuhan yang tumbuh menjadi langka. Ini bisa diartikan sebagai salah satu tanda perubahan iklim yang kita alami sekarang. Kita menyaksikan fenomena perubahan iklim yang semakin ekstrim. Hujan yang tidak teratur, suhu yang semakin panas, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Di banyak tempat, meskipun hujan sering turun, hasil pertanian tidak maksimal. Misalnya, petani di Indonesia yang kesulitan karena perubahan musim yang tidak menentu atau kekeringan yang terjadi meskipun hujan cukup deras. Kondisi alam yang tidak stabil ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan alam, dengan lebih peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Masihkah kita berdiam diri dengan tidak peduli kehidupan ekosistem alam yang sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini?
Masih sadarkah kita jika para petani yang telah berjasa selama ini tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak akibat ketidakpedulian kita terhadap alam? 3. Meratanya harta riba dan banyak anak hasil zina. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa praktik riba dan zina akan menjadi hal yang biasa di kalangan umat manusia dan saat ini jelas sudah terbukti. Riba adalah praktik ekonomi yang merugikan pihak yang lemah, sementara zina adalah tindakan yang merusak moral dan kehormatan individu dan masyarakat. Pada zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa praktik riba semakin merajalela, baik dalam bentuk kredit berbunga tinggi, pinjaman online dengan bunga yang tidak wajar, maupun bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, masalah pergaulan bebas dan zina juga semakin meluas, terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses informasi dan interaksi yang tidak terkontrol. Masyarakat kita harus lebih waspada terhadap praktik riba dan zina. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang merusak keharmonisan hidup dan mendekatkan diri pada keberkahan. Salah satunya adalah dengan menghindari riba dan menjaga kesucian diri. Masihkah bangga memamerkan harta yang dimiliki sementara kita sadar bahwa riba adalah proses mendapatkan harta tersebut? Masihkah kita sadar diri bahwa apa yang telah masuk menjadi darah dan daging keturunan kita berasal dari riba? 4. Orang kaya dipuja dan dimuliakan. Orang kaya akan dipuja-puja, sementara yang miskin atau lemah akan dikesampingkan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa masyarakat akan lebih menghargai orang-orang kaya, dan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka, sementara orang miskin atau lemah seringkali diabaikan. Di dunia modern sekarang, kita sering melihat selebritas, pengusaha sukses, dan orang kaya dipuja oleh masyarakat. Mereka menjadi panutan, meskipun terkadang cara mereka meraih kekayaan tidak selalu sesuai dengan prinsip moral yang baik. Di sisi lain, orang miskin atau mereka yang tidak memiliki status sosial seringkali tidak mendapat perhatian yang sama. Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu terpesona dengan dunia dan materi. Dalam Islam, kekayaan tidak menjadi ukuran kehormatan seseorang, tetapi ketakwaan dan amal solehlah yang menjadi ukuran sejati di sisi Allah. Saudaraku, ajarkanlah dan didiklah keturunan kita untuk tidak memuja atau memuliakan manusia yang kerap muncul atau viral di media sosial dengan menunjukkan sifat serta akhlak tercela yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Suara orang fasik di masjid, yang benar dikalahkan oleh yang batil. Suara orang fasik bebas di masjid, yang benar selalu dikalahkan oleh yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa di masa mendatang, suara orang yang fasik dan yang tidak benar akan terdengar dengan bebas di masjid, dan suara kebenaran akan semakin terkalahkan. Saat ini, kita bisa melihat fenomena di mana banyak sekali media sosial dan platform yang memberikan ruang bagi orang untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau bahkan fitnah. Masjid, yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak, kadang justru digunakan untuk kepentingan politik atau pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Kita harus lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang kita terima dan sebarkan, serta selalu berusaha untuk berdiri di pihak yang benar, meskipun itu kadang terasa sulit. Apa yang harus kita lakukan? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wasiat apakah yang engkau berikan kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Gelarilah demi keselamatanmu dan agamamu, atau jadilah seperti tikar tua di rumahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk menjaga diri dan agama kita dari pengaruh buruk zaman. Kita harus berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebenaran, menjaga hati dan iman, serta tidak terjerumus dalam dunia yang sementara ini. Rasulullah sangat menganjurkan untuk meninggalkan hal-hal tersebut di atas atau jika tidak mampu lebih baik berdiam diri untuk tidak ikut terlibat menjadi sebab tanda-tanda kiamat tersebut di atas. Dan itulah sebaik-baik hal yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabat semua, itulah 5 tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman kita saat ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, menjaga agama kita, dan memperbaiki diri. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, dan kita harus selalu siap untuk kembali kepada Allah. Semoga kita semua dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan selalu berusaha menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas lillahi ta'ala, guna kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang berkah dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.